Episode 4. Ya, episode kali ini tuh dibuka dengan Susui yang kembali ke dunia hayalannya yang berbicara dengan Ezomichi. Seperti biasa, Susui itu berpikir negatif tentang kehidupannya, merasa bahwa dunia nyata tuh bukan untuknya. Tapi di sini Ezomichi tuh tidak hanya mendengar keluhan Susui, dia malah memberikannya semangat. Mungkin dunia ini tidak seburuk yang kau kira. Susui pun akhirnya keluar dari dunia hayalannya dan mendapati dirinya sedang di restoran cepat saji menunggu Nenggarashi. Tak lama kemudian, Igarashi pun datang, sedikit kelelahan dan minta maaf karena keterlambatannya. Di sini Igarashi itu ngeluh tentang pelajaran tambahannya. Mendengar itu, Susui menawarkan diri untuk membantunya belajar. Dengan semangat, ia mengajari Igarashi hingga kelepasan. Memperhatikannya dengan serius, wajah Igarashi yang cemberut itu membuat Susui sedikit khawatir. Boleh aku duduk di sampingmu? Tanya Susui yang sontak. Igarashi terkejut dan wajahnya pun langsung memerah. Biasanya dia tidak pernah bereaksi seperti ini. Jadi Susui pun heran. Di sini Igarashi pun menjawab, tadi itu mendadak banget, aku jadi kaget. Ya, saat Igarashi dan juga Susui itu sedang berduaan dan di sini mereka tuh ingin melakukan ngopi di udara. Ternyata ada dua anomali yang sedang melihatnya dari pintu, yaitu adik dan juga ibu dari seorang Susui. Keesokan paginya, Susu itu nemuin sebuah surat di loker sepatunya. Ya, Ishino yang melihat itu langsung menyuruh untuk menemui pengirim surat tersebut. Ya, karena kasihan jika dibiarin menunggu. Namun, saat Susui tiba di tempat yang dijanjikan, ternyata itu adalah jebakan, seperti yang sudah Susui duga. Seseorang cowok tuh muncul dan bertanya, apakah kau benar-benar pacar Igarashi? Ia terus bertanya seolah-olah tidak percaya bahwa dia tuh nuduh banget Susu itu punya rahasia besar yang membuat Igarashi itu mau berpacaran dengannya. Ya, kita panggil NPC satu ini kita panggil aja dengan sebutan Koma. Ya, biar gampang lah ya. Koma nih langsung ke intinya. Aku suka Igarashi, serahkan dia padaku. Ya, Susu itu yang mendengar itu pun tidak menerima permintaan itu begitu saja. Ya, si Koma nih benar-benar gak sadar diri bro. Dia langsung menarik kerah baju Susui dengan kasar. Lalu Susui dengan enaknya bicara. Kau pikir kau bisa memaksa kehendak hanya karena kau tampan, populer, dan juga percaya diri? Lalu sekarang kau mau pakai kekerasan? Kau itu adalah tipe orang yang paling kubenci. Balas Susui dengan tegas. Singkat cerita, saat pulang, Susui itu duduk di taman dan merenung semua apa yang terjadi. Apakah Igarashi itu benar-benar mencintainya? Dia tuh sadar bahwa Susui itu hanyalah seorang otaku dan tidak pantas untuk seorang Igarashi. Lalu tiba-tiba Susui itu mendengar tangisan seorang gadis kecil. Susui pun menghampirinya dan bertanya, apakah yang terjadi dengan gadis kecil itu? Gadis kecil itu berkata bahwa dia kehilangan kakaknya. Tapi beberapa saat kemudian ada yang meneriakkan nama Anzu. Ternyata gadis kecil itu adalah adik si Koma. Si Koma tuh langsung narik baju Susui dan bertanya dengan marah, apa yang kau lakukan kepada adikku? Ya di sini tuh Susui nggak ngelakuin apa-apa ya. Tapi bukannya berterima kasih, si Koma ini malah mengajak Susui sebagai otaku yang sangat ya karena bermain dengan anak kecil. Susui yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya membalas. Susui yang sudah lelah dengan semua ini akhirnya pun membalas ajakan itu. Akan tapi si Koma nih malah makin kesal. Dia menyuruh Anzu untuk berteriak dan pas banget ada polisi yang sedang berkeliling. Susui pun langsung dituduh sebagai penculik dan dicap sebagai lolicon. Keesokan harinya, Susui akhirnya dilepaskan karena kurang bukti. Akan tetapi ibunya menangis karena kejadian ini. Ya kecewa lah ya. Di sekolah rumor menyebar dengan sangat cepat. Image Susui yang sudah buruk malah jadi semakin buruk. Akan tetapi Susui itu tidak peduli bro dengan semua itu. Di kelasnya Igarashi datang menghampiri Susui. Susui meminta Igarashi untuk menjauhinya darinya agar tidak terlibat dalam rumor ini. Namun Igarashi menjawab, aku tidak peduli. Bahkan jika pacarku itu adalah seorang lolicon. ツッツンがロリコンでも構わない。 Itu juga percaya pada Susui. Tapi beda dengan Ishino, dia terlihat sedikit kecewa. Emang labil ya cewek satu ini ya. Saat pulang sekolah, Igarashi itu bertemu dengan Koma. Koma ingin berbicara dengannya, kan tapi Igarashi langsung menolak dan langsung bicara. Dia sudah cukup bagiku. Jika kau menyebarkan rumor ini, aku tidak akan memaafkanmu. 間に合ってます。噂でいい加減なこと言ったら許さない。
Nang Igarashi cenayang apa gimana nih bang? Kok dia bisa tahu Sukoma yang nyebarin rumor? Ya itu tuh cuman nebak aja ya. Adegan tuh pindah ke adik Susui, yaitu Kaoru, yang sedang berbicara dengan Anzu. Ternyata si Anjun dan Kaoru tuh berteman. Ya, di sini Kanzu tuh bertanya apa yang sedang terjadi kepada Kaoru. Dan ternyata di sini tuh Kaoru bercerita tentang Susui ya. Ya, yang terkena skandal lah ya. Ternyata itu adalah ulah Anju sendiri. Ya, di sini tuh Anju merasa bersalah. Saat Susui pulang, ibunya tuh masih kecewa dan tidak mempercayainya. Untuk menenangkan diri, Susui pada akhirnya tuh nelpon Igarashi. Di sini Igarashi terkejut karena tiba-tiba sekali Susui tuh menelponnya. Ya, di sini tuh penyakit Susui tuh mulai kambuh lagi. Dari adalah sifat rendah dirinya itu. Ya, aneh-aneh lah. Lalu di sini Igarashi tuh bilang, "Kau tahu Susui, yang kusukai adalah orang yang lebih baik dari siapapun. Dia peduli pada temannya, kaku tapi penyayang. Dia adalah pria terbaik di dunia. Jangan buat keputusan sendiri, ajak aku bicara." Itulah yang dikatakan oleh Neng Igarashi kepada Susui. 不器用だけど愛おしい。世界で一番いい男だよ。 Ya, rumor tuh menyebar semakin jauh dan jauh di sini. Di kelas pun Susui pun tidak merasa nyaman sekali ya karena banyak hinaan dari teman sekelasnya. Tapi ya karena Susui itu tahan banting jadi itu nggak masalah buatnya. Bahkan saat ada yang menghinanya pun dia malah tertawa ya karena lucu rek mikirin Igarashi soalnya. Lalu kita skip ke saat pulang sekolah. Saat pulang sekolah nih Neng Igarashi tuh malah bertemu dengan Anzu yang jatuh dan Neng Igarashi tuh menolongnya. Lalu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Anzu tuh menjawab sedang mencari kakaknya yang bernama Takanashi Mitsuya. Ya, nama si Koma tuh ternyata Takanashi Mitsuya. Panggil aja sekarang tuh jadi Mitsuya aja biar gampang lah ya. Tak lama kemudian Mitsuya tuh datang dan berterima kasih kepada Igarashi karena sudah menolong Anzu. Ya, Igarashi tuh langsung cabut ya. Tapi di sini tuh Anju yang mendesak Mitsuya untuk mendengarkannya dan menjelaskan kepada Mitsuya. Ya, di sini tuh Anju cerita, Kaoru tuh murung karena dirinya. Tapi ya masih gak terpaham ya kan. Lalu saat mendengar Kaoru, Igarashi tuh langsung paham. Ya, ternyata Mitsuya lah yang menyebarkan gosip miring tentang Sotsui. Episode 5. Igarashi memojokkan Mitsuya di belakang sekolah dengan tatapan tajam dan naga yang dingin. Igarashi tuh nyebut Mitsuya sebagai sampah. Neng, buset, kalau marah tuh jangan serem juga kali ya. Sementara itu Anjuju juga mendesak Mitsuya untuk meminta maaf kepada Susui dan mengakui kesalahpahaman yang terjadi. Kesalahpahaman. Tapi Mitsuya ini punya ego yang tinggi dan dia tuh malah diam saja. Malah cabut meninggalkan Igarashi dan juga Anju. Salah. Keesokan harinya tuh Susu itu masih dikelilingi oleh rumor buruk. Ya, saat dia berjalan di lorong sekolah, Mitsuya tuh muncul lagi di hadapannya. Tapi bukannya minta maaf, si pantek satu ini tuh malah berkata, padahal kau tinggal bilang saja kalau itu salah paham. Susui yang sudah mau menjawab dengan tenang, percuma, orang-orang tidak akan percaya dan aku juga malas menjelaskannya. Lagi pula ini juga sedikit salahku. Ya karena tuh Susui malas menjelaskan lagi ya. Lalu datanglah teman-teman Mitsuya yang langsung meremehkan Susui. Mitsuya pun langsung berkata dengan entengnya, ya mana mungkin aku bicara dengan lolicon sepertinya. Kurang ajar banget nih si buaya babi ini ya. こんなやつと話すわけねえじゃん。ふざけんなよ。ロリコンとかマジ信じらんねえ。 Lalu saat ingin pulang, Susui dihampiri oleh itu yang memaksanya untuk pulang bersama. Susui itu menolak itu, tapi itu tuh bersikeras ya guys ya. Dan ingin berpulang dengan Susui. Lalu tak lama kemudian Igarashi juga datang dan menawarkan hal yang sama. Ya di sini Susui terharu karena masih ada orang yang percaya padanya. Apalagi salah satunya itu adalah pacarnya sendiri. Bang, gue juga mau bang kalau gini bang. Gue juga mau. Gue jomblo nih. いい奴が二人もいる。しかも一人は彼女だ。最高だ。 Lalu di kamar Susui, Igarashi itu sibuk berpikir bagaimana caranya menaklukin ego Mitsuya yang sangat tinggi. Tapi Susui dengan sikap cueknya berkata, tidak perlu dipikirkan, yang penting kalau tidak salah paham denganku itu sudah cukup. Apa ini bro? Lalu tiba-tiba Igarashi mendekat dan memeluk Susui. Wah, ada adegan romantis lagi nih.
Ya, tapi sebelum itu terjadi tuh Kaoru tuh malah mengintik Igarashi dan juga Susui. Dan saat itu Kaoru tuh marah kepada Susui karena dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dan malah dia tuh malah bersama-seraan dengan Neng Igarashi. Ya, maaf maaf, nama juga ya baru bebas gitu kan. Lalu saat dibawa, Igarashi itu menemui Kaoru dan berkata, apakah kau mengenal Anzu? Ya di sini tuh Igarashi langsung ditarik keluar rumah oleh Kaoru. Ya karena nggak ingin dengar ibunya ya guys ya. Kaoru langsung tersenyum malu dengan wajah merahnya dan dia menjawab, bukan begitu. Kenapa sih cewek selalu menganggapnya seperti itu? Aku sangat benci. Ya di sini tuh Igarashi tuh bilang bahwa Kaoru tuh suka dengan Anzu. Aduh, bocil nih udah main cinta-cintaan guys. Kita kapan? Nggak kita admin aja dah gitu aja. Lalu rumor tentang susu itu semakin menjadi-jadi. Loker sepatunya tuh diisi dengan barang yang aneh-aneh. Bahkan dia tuh pernah dilempari telur rebus. Ya sekalian kasih makan lah ya. Lalu tak lama kemudian tuh Mitsuya kembali muncul dan berkata, harusnya kau itu melawan. Lalu teman Mitsuya bertanya, kenapa kau terus bicara dengan dia? Lalu di sini tuh Sushi malah yang menjawab guys ya. Jangan samakan aku dengan orang normal seperti dia. Aku tuh punya dendam dengannya. Jadi mana mungkin aku akrab dengannya. 恨みこそすれ、仲いいわけあるか、バーカ。Kalem, kalem, kalem Susu ya. Jangan dendam-dendam, nggak boleh. Tapi boleh ya, sama si baby itu ya. Di sisi lain tuh, Susu yang sedang santai memakan telur rebus yang dilempar tadi. Ya, makan dulu lah. Lalu tak lama kemudian, Mitsuya tuh menghampiri Susui. Apa kau tidak merasa ini tidak adil? Tanya Mitsuya. Memangnya dunia sudah tidak adil, tapi dunia yang kau yakini berbeda dengan duniaku. Jadi aku tidak masalah. Mitsuya diam, tapi Susui melanjutkan. Aku tuh tidak menyuruhmu untuk meminta maaf. Harga dirimu itu terlalu tinggi untuk itu. Tapi setidaknya jangan menggangguku lagi. ただ、伊藤とか、あいつとかにちょっかい出してくれなきゃ。 Mitsuya pun pergi, tapi sebelum itu Susui berkata, mungkin kau bisa membantuku untuk satu hal ini. Lalu di rumah Susui, Igarashi, Mitsuya, Anzu, ibu Susui, dan juga Kaoru tuh berkumpul. Pada akhirnya Mitsuya tuh menjelasin bahwa semua kesalahpaham ini dan meminta maaf kepada Susui dan juga yang lainnya. Ya pada akhirnya tuh di sini tuh udah clear di keluarga Susui ya guys ya. Lalu di sini tuh Kaoru malah bilang kepada Anzu, seharusnya jangan pernah bicara dengan orang asing. Bocil satu ini tuh bukan ngebelain kakaknya, malah belain si Anzu. Emang ada rasa nih ya, bocil ya. Semangat Kaoru ya, semangat. お前も謝れ、散々罵倒しやがって。 Lalu di sini Susui, Mitsuya, Igarashi dan juga Anzu tuh jalan pulang lah ya. Tapi di sini tuh mereka bertemu dengan Ishino. Di sini Mitsuya tuh menjelasin, tapi Ishino tuh malah pinjut sama Mitsuya. Sekarang siapa yang boleh ya? Udah bukan urusan anak kecil lagi nih kayaknya ya. Singkatnya rumor tuh mulai mereda dan suasana tuh sedikit tenang bagi Susui. Tapi masalah baru tuh muncul lagi. Ya masalahnya tuh majalah anime Susui aja sih yang hilang sih ya. Ya karena pagi tadi tuh dia bertabakan dengan seseorang cewek. Dan saat di taman Susu tuh panik mencari buku-bukunya. Lalu tak lama kemudian si cewek yang tadi pagi bertabakan dengannya tuh datang dan berkata, oh kau tuh sama denganku. Tapi pikiran cewek itu berubah sejak Igarashi datang. Dan cewek itu pun langsung pergi. Lalu di sini tuh Igarashi ngajak Susui untuk ke festival dekat rumahnya. Pada awalnya tuh Susui minder dengan penampilnya, tapi akhirnya tuh setuju. Lalu saat di festival mereka berdua tuh bersenang-senang. Mereka juga bertemu dengan Mitsuya dan juga Anzu. Akan tapi tiba-tiba tuh Susui mulai membahas rasa mindernya dan kurang percaya dirinya. Ya biasa penyakit seorang MC kita tuh kambuh lagi. Igarashi pun langsung marah dan meninggalkannya di festival. Duh ini Susui tuh banyak kali masalah ya. Aduh tapi nggak apa sih, selama nggak admin aja yang kena masalah. Oke. Ya keesokan harinya tuh Susui mencari Igarashi. Tapi tidak menemukannya, malah ia bertemu dengan cewek yang kemarin. Ya, di sini tuh kita dikenalin dengan cewek yang kemarin. Namanya itu adalah Ayado. Ya, Ayado tuh senang karena Susui menjawab pertanyaan yang ia kemarin tanyakan. 魔法少女エゾミチだ。あの雑誌は好きな声優のインタビューが載ってたから買ってみたんだ。 Sebelum Igarashi datang, ia pun mengajak Susui untuk duduk bersamanya. Ya, mereka tuh bahas tentang anime dan peranim-animan lah ya.
Keesokan harinya di kelas, Susu itu menemukan pot bunga di mejanya. Apakah ini tanda kalau aku harus mati? Pikirnya sambil melihat Ishino di dekatnya. Ya, sebelumnya tuh Ishino tuh minta tolong kepada Susui untuk mendekatkan dirinya kepada Misoya. Tapi di sini tuh Susui nggak mau ya, Rek, ya. Lalu saat berjalan di lorong, Susui itu mendengar NPC sekolah yang membicarakan tentang Ayado dengan aneh-aneh. Tapi Susui itu tidak peduli. Lalu Susui yang pas sekali bertemu dengan Ayado yang memberikannya bunga. Ya di sini tuh Ishino marah karena lagi marahan dengan Igarashi malah ngasih bunga ke cewek yang lain dan kena tampung lah tuh kepalanya. Ya, di lorong tuh Sushi juga mikir, ya seharusnya dia tuh tidak ngasih bunga ke Ayado karena sedang bermarahan dengan Igarashi. Di sini Sushi itu ngelewatin kelas Igarashi dan melihat Igarashi dan di sini tuh Sushi ingin meminta maaf, akan tetapi Igarashi menolaknya. Ya, karena Sushi itu belum tahu alasan kenapa marah kemarin. 卑屈なのはもう板についてんだ。俺ばっかりは今までの生き様上どうしようもなく。 Episode 6, suasana pun menjadi tidak enak. Igarashi itu terlihat muak dan memilih pergi untuk meninggalkan Susui si cowok otaku yang tidak bisa membaca situasi. Susui itu masih berusaha untuk nahan Igarashi, bro. Tapi di sini tuh Igarashi cuman bilang itu cuma alasan saja. Dan dengan itu Igarashi pun pergi ninggalin Susui yang masih kebingungan. Lalu paginya Susu itu ketemu Ayado yang ngasih dia kentang sebagai ucapan terima kasih. Ini belum selesai sama Igarashi, malah nyapa cewek lain. Oh, bang itu istri gua bang. Kau macam-macam ku tumbuh ya bang. Ya serah lo aja dah. Di sekolah Susu itu sadar kalau bukan cuma Igarashi yang ngejauh darinya. Itu sahabatnya tuh juga tiba-tiba jadi dingin. Dingin tetapi tidak kejam. Dia tuh malah ketemu itu yang lagi ngobrol sama seekor kucing. Susui pun langsung minta maaf kepada itu karena akhir-akhir itu malah masalah. Susui pun langsung minta maaf kepada itu karena akhir-akhir itu dia sibuk dengan masalahnya sendiri dan malah mengesampingkan itu. Tapi itu tuh malah makin kesal. Dia bilang bukan itu yang aku pikirkan. Lalu tuh pergi ninggalin Susui yang bengong bareng si kucing. 無神経だよ。僕がここに来てるのは別に筒井とは関係ない。だいたい構ってやれなかったってなんだよ。 Ya, ini adalah penyakit dari seorang Susui. Lalu malam harinya tuh Susui gak bisa tidur. Dan akhirnya tuh kepikiran semuanya. Masalah sama Igarashi itu, bahkan kucing yang tadi juga. Akhirnya dia tuh iseng bikin dango dari kentang yang dikasih oleh Ayado. Sambil masak, kita tuh dibawa flashback ke masa lalu. Susui dan itu tuh ternyata pertama kali akrab saat SMP. Waktu itu Susui itu sering dibully. Tapi dia tuh gak terlalu peduli. Bahkan ketika handsetnya dilempar keluar jendela, dia cuma diem dan merenung sedikit sih. Tapi saat sore hari tuh itu juga bantu untuk mencarikan handset tadi. Tapi reaksi Susu itu cuek banget. Meskipun begitu mereka mulai dekat setelah dipaksa kerja kelompok bikin spanduk buat murid baru. Saat itu tuh sering dianggap gampang dimanfaatkan. Karena terlalu baik dan yang bikin persahabatan mereka makin kuat itu waktu itu membela Susui dari bulian yang sudah terlalu kelewatan batas. Kali ini itu aku akan mengoreksi sikapmu. Kata itu yang sudah babak belur kena mimisen. Setelah kejadian itu mereka pun resmi jadi sahabat. Ya resmiin aja kita makan dango, oke dek ya. 僕は君を正すよ。これからも付き合っていきたいから。 Kembali ke masa sekarang. Keesokan harinya tuh Susui akhirnya tuh nemuin itu. Dan si kucing yang ternyata namanya tuh Meow Girl. Meow Girl. Kenapa nama kucingnya aneh? Ya jangan tanya kita ya, tanya babang itu, oke? Susu itu akhirnya tuh minta maaf dengan tulus. Itu pun juga menjelaskan kalau dia tuh sebenarnya nggak masalah karena Susu itu sibuk pacaran. Tapi karena itu tuh ngerasa sedikit kesepian juga. Ya sedikit ya guys ya. Namun dia tuh tetap bahagia kalau Susu itu bahagia. 僕は筒井が幸せならいいし、なるべく邪魔にもなりたくないよ。でも正直、やっぱりちょっとだけ寂しかった。 Setelah berhasil berbaikan dengan itu, sekarang saatnya menghadapi final boss. Ya, final boss itu adalah Neng Igarashi sendiri. Pada malam harinya tuh Susu itu datang, ingin ngasih dango buatannya. Ya, tapi saat
mengetahui cara susu itu ternyata cara nggak baik ya guys ya untuk dapat alamatnya seorang Igarashi ya. Lalu saat ingin berbalik, Igarashi itu udah buka pintu dan bilang, ada apa? Susui lalu pun memberikan dango buatannya. Dia bilang karena dapat banyak kentang, dia pun memutuskan untuk bikin sesuatu yaitu dango itu. こんなことされたら、ずっと怒ってた私の方がバカみたいだよ。 Igarashi itu akhirnya nyuruh Susui masuk ke kamarnya dan disinilah situasi itu jadi roti banget. Di kamar Igarashi itu Susui malah ngelakuin sesuatu yang aneh. Ya lo lihat sendiri aja kayak gini. 何してるの？ 気にしないでくれ。 Ya bagaimana nggak dipikirin, tingkah lo aja kayak gitu. Itu kamar cewek bro. Nah jangan gitu yang sesuai ya, lain kali ya deh. Igarashi yang pakai baju agak terbuka tuh langsung diprotes oleh Susui. Dan bukannya marah, Igarashi tuh malah ketawa karena cara Susui ngomongnya tuh sangat lucu ya. Lalu Igarashi tuh mulai serius dan menjelaskan kenapa dia marah. Dia merasa Susui tuh nggak pernah benar-benar percaya kepadanya. Padahal sejak awal dia senang karena Susui yang telah menemukannya. Ya atau anggapannya tuh Igarashi yang telah nemuin Susui ya. Karena nemuin emas di batangan jerami, tapi itu mustahil. Di sini tuh Igarashi beruntung banget rek karena nemuin Susui yang sangat serius dengan hubungannya. Jadi kalian kalau punya hubungan tuh yang serius ya bang. Alah zaman sekarang serius. Mending kita cabut. Gaskan cu. Orang itu lagi datang ya. Udah kita lanjut aja oke. Momen ini tuh makin intens, Susui tuh makin grogi dan juga nyaris aja ngelakuin sesuatu hal yang tidak baik. Tapi Susui tuh yang panik langsung kabur dari kamar dan ninggalin Igarashi yang bengong. 3.1415926538。俺帰る。 Oke kita lanjut ya teman-teman, kita skip. Ayolah bang. Padahal itu adegan yang kita nantikan loh bang. Lo juga nantiin kan bang? Ayolah bang. Enggak kok, enggak ya, enggak boleh kayak gitu ya guys ya. Lanjut. Besok paginya tuh di loker sekolah, Susui yang masih malu sama kejadian semalam tuh buru-buru kabur setelah mengucapkan selamat pagi kepada Neng Igarashi. Dan jangan bikin tambah aneh lagi, dia tuh malah bilang ke Igarashi untuk sementara jangan temui aku dulu. おはよう。しばらく俺に近づくな。 Udah baik kan? Malah bilang kayak gitu. MC 1 kita ini memang mau ngajak kita gelut. Gasken. Kita hajar baku hantam. Wah. Bukannya ke kelas, Susui itu malah langsung menemui Ayado untuk memberikan dango buatannya. Ya karena ucapan terima kasih lah ya, Rek ya udah dikasih apa namanya tuh kentang ya kan. Lalu di sini tuh Igarashi tuh malah melihat momen yang syahdu ini. Ya bagaimana tidak, udah baikan suruh ngejauh malah lihat hal yang kayak begini. Selalu tuh isinya tuh datang dan melihat Igarashi yang sedikit merenung. Tanpa sadar, Igarashi itu pun langsung bersandar ke Ishino dan berkata, kenapa jadi seperti ini? どうしてこうなるんだろう。 Bang, mending gua jadi MC aja gimana bang? Gue gantiin gitu sesuai itu kayaknya lebih nikmat gitu. Shh, ada-ada aja lah kawan ya. Udah langsung aja lanjut. Udah sampai sini aja sih Ray ya. Oke lanjut.